So, udah gitu. Kemudian kalau dikaitkan dengan kata biha yang diawali dengan ba, maka ini tetap ya, so di sini kembali kepada asalnya dia. Kemudian kata biha dengan Ibrahim, nah ini kata biha dengan Ibrahim, biha juga adalah asalnya mad tabi'i, secara karakter atau tabiatnya dibaca dua harokat. Namun di sini, namun karena di depan kata biha mad tabi'i ini ada huruf hamzah pokok yang di awal berada pada awal kata Ibrahim, maka kata biha yang asalnya mad tabi'i atau mad asli maka berubah namanya. Namanya tidak lagi mad tabi'i, tidak lagi mad asli, namun menjadi mad far'i. Gitu ya. Jadi namanya sudah berubah. Namanya mad far'i. Mad far'i ini kan ada beberapa jenis atau beberapa macam. Di antaranya ini satu adalah mad jaiz munfasil. Jadi mad far'i ini, mad jaiz munfasil ini masuk dalam kategori mad far'i. Ya. Sehingga biha yang tadinya secara karakter, secara tabiat dibaca dua harokat, otomatis juga berubah. Jadi perubahan kata biha ini ada dua. Satu berubah panjangnya dari 2 menjadi 4 atau 5. Namanya dari tabi'i atau asli menjadi mad far'i. Gitu ya. Oke. Jadi panjangnya harus 4 atau 5. Wa wassa biha Ibrahim. Kira-kira gitu. Ada yang mengatakan, Pak Ustadz, itu saya pernah dengar itu ada qori Mesir, Imam Mekah, Madinah bacanya wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dia baca 2. Kosor, di mana itu? Ini. Jadi kalau ada yang mengatakan demikian, itu enggak salah. Enggak salah dibaca 2 harokat, tetapi itu toriknya yang berbeda. Para imam Mekah Madinah, imam Haramain maksud saya, ya. Imam Masjid Haramain Mekah dan Madinah itu memakai torik thayyibatun nashr. Ini saya ulangi ya, supaya jangan nanti bisa bingung atau keliru begitu. Saya harus ikut mana nih? Apa yang 2, apa yang 4? Yang munfasil. Jadi Imam Haramain itu dia menganut toriknya torik thayyibatun nashr, yaitu memberlakukan namanya qasrul munfasil. Apa itu qasrul munfasil? Qasar artinya 2 harokat, munfasil artinya jaiz munfasil. Jadi jaiz munfasil dibaca dengan 2 harokat. Nah gitu. Bukan seperti kayak kita nih umumnya torik asy-syatibiyah. Kita umumnya di Indonesia memberlakukan torik asy-syatibiyah, yaitu dengan tawassut atau waikut tawassut 4 atau 5 harokat. Sehingga Imam Haramain ini karena menganut toriknya torik thayyibatun nashr, maka dia memberlakukan jaiz munfasil dengan qasrul munfasil, yaitu 2 harokat. Wa wassa biha Ibrahim. Kira-kira gitu. Nah, kita di sini kalau enggak tahu itu toriknya, ikutin aja secara umum di Indonesia, yaitu toriknya torik asy-syatibiyah yang memberlakukan 4 harokat. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Kira-kira gitu ya. Kemudian pada kata Ibrahim, di situ ada huruf sukun pada huruf ba. Huruf sukun, ba yang berharokat sukun atau bertanda baca sukun, di sini mesti dibaca memantul.
Apa itu mantul? Yang disebut dengan qalqalah. Qalqalatu qutbu jadin wa qurribat il fathi wal arjahuma qablu tafat kabiratun haitsu ladal waqfi atat akbaru haitsu 'inda waqfin syuddidat. Nah di sini berdasarkan kaidah tajwid tadi, karena baknya harokatnya tanda sukunnya asli, sukunnya asli bukan alif, maka masuk kategori qalqalah shaghirah atau sughra, gitu ya. Ro tabkhim tebal, hi dua harokat, obi juga, bani ni-nya juga dua harokat. Ada di kata bani hi, tapi di sini diakhiri dengan hak kinayah, hak domir. Hak domir di sini tidak diberlakukan silah oleh Hafs dari Imam Asim. Kenapa tidak dibaca silah? Karena diawali dengan huruf mati, gitu ya. Diawali dengan huruf mati atau huruf yang sukun. Bagaimana hak domir kalau diawali dengan huruf hidup? Hafs membaca bagaimana? Hafs memberlakukannya dengan disila, ya. Kalau dia huruf hidup. Contoh, bihi, lahu, itu kan hurufnya hidup, itu sebelum hak domir atau hak kinayah. Ya, karena di sini banihi ada huruf mati yaitu ya yang merupakan huruf mad dari huruf nun. Banihi wa ya, nggak boleh dibaca banihi wa ya, nggak boleh, kecuali pada qiraat Ibnu Katsir. Pada qiraat Ibnu Katsir pada Rabu yang lalu saya sudah jelaskan, Ibnu Katsir selalu mengamalkan silah hak kinayah atau hak dhamir. Apakah sebelumnya huruf hidup atau huruf yang huruf yang tidak hidup atau tidak berharokat, huruf mati, tetap dibaca dengan silah hak dhamir. Jadi begini contohnya, kalau Ibnu Katsir membaca banihi wa ya'qub, kira-kira gitu. Jadi hak dhamir dibaca dua harokat, namanya disilah banihi wa ya'qub. Tapi Hafs kita tidak, banihi wa ya'qub, kira-kira gitu ya. Baik. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Ya baniya. Nah, di sini ya itu ada huruf ya nida yang secara rosem tidak ditulis dengan alif. Umumnya kata-kata ya itu ada alif. Ya, alif yang ditulisnya tegak, tapi di sini tidak. Ya nyambung dengan huruf ba, tetapi tidak pakai alif. Oke, dilambangkan dengan alif kecil itu. Setelah harokat fathah ada huruf kecil, bentuknya alif itu. Makanya ya dua harokat. Baniya innallaha astafa. Ya, inna. Nah, di sini sering saya kemukakan adalah gunnah musyaddadah. Ada gunnah musyaddadah. Ada dua huruf, mim dan nun. Jadi al-mimu wan nunu al-musyaddadatan, gitu. Al-mimu wan nunu musyaddadatan artinya mim dan nun yang bertasydid keduanya. Sehingga di sini nun ini masuk kategori nun musyaddadah. Ya. Ada nanti nun yang bertasydid tapi nggak masuk nun musyaddadah, karena musyaddadah di sini dalam kategori asli, tasydidnya ini asli nih. Nanti ada nun tidak asli. Nah, hukumnya bagaimana nun musyaddadah, mim musyaddadah? Hukumnya tajibul gunnah, yaitu gunnah dengung. Di dalam marotibul gunnah, di dalam tingkatan-tingkatan dengung, nun dan mim ini menempati tingkat atau peringkat yang tertinggi pada tingkatan gunnah yang disebut dengan akmal atau kamil. Akmal artinya paling tinggi, paling sempurna. Kamil artinya sempurna, ya.
Dia masuk kategori akmal, paling sempurna. Gitu. Baik. Kata inna dilanjutkan dengan lafzul jalalah pada al-Allah ini, maka lafzul jalalah mesti dibaca dengan tafkhim atau taghlil, tebal. Kenapa? Karena sebelumnya adalah harokat fathah nun. Kemudian istofa ada hamzah wasol, tidak dikasih harokat. Istofa diakhiri dengan huruf fa yang ada alifnya alif bengkok. Alif bengkok ini alif layyinah. Dalam ilmu nahu disebut dengan namanya alif lazimah. Ya, alif lazimah. Termasuk di sini huruf illah. Sehingga dia disamakan dengan alif yang berdiri tegak secara hukum bacaan tajwid, yaitu 2 harokat. Tulisannya memang bentuk ya, tetapi di dalam ilmu tajwid disebut alif. Ya, alif. Sehingga kata alif di sini ya fungsinya sama dengan alif yang berdiri tegak. Innallaha astafa, 2 harokat. Kenapa sih? Nah ini kalau boleh tahu kenapa ditulisnya itu ya-nya bukan alifnya bukan berdiri tetapi bentuknya ya. Kenapa demikian? Di dalam ilmu qiraat ini yang disebut dengan zawatul ya. Zawatul ya. Di dalam ilmu qiraat zawatul ya ada yang membaca dengan taklil, ada yang membaca dengan imalah. Yang membaca dengan taklil jadi istofe, yang membaca dengan imalah istofe, lebih miring. Itu innallaha astafa lakumuddin, kira-kira gitu. Tetapi di sini karena hafaz tidak membaca dengan imalah taklil, maka dibaca dengan fathah. Begitu ya. Lakumuddin, lakumuddin, lakum kemarin pada Rabu yang lalu kata-kata mim jama lakum antum ilaihim ladaihim ilaihim lakum antum dan sebagainya itu sudah dijelaskan. Mimnya adalah mim jama. Walaupun dia mim sukun, dia masuk kategori mim jama. Sehingga mim jama itu kalau bertemu huruf sukun, yaitu ada pada kata ad-din, maka mesti dibaca dengan domah. Harus disambung namanya. Disambung dengan harokat domah. Gitu? Dibaca dengan harokat domah, namun tidak disila. Artinya tidak disambung dengan wawu lafziyah. Nanti ada yang disambung dengan wawu lafziyah. Ini tidak disambung dengan wawu lafziyah, hanya diberi harokat domah. Apa tujuannya? Dalam rangka at-takhallus. Apa itu takhallus? Bahasa kita tuh solusi. Apa itu solusi? Jalan keluarnya. Apa itu jalan keluar? Artinya bagaimana supaya kalimat lakum yang sukun dengan ad-din yang memang hamzah wasal sukun kan sulit dibacanya. Sukun sama sukun dalam pelafalan sulit. Untuk gampang dilapal, diucapkan harus ada yang dihidupin. Harus ada yang dikasih harokat, itu namanya takhallus. Makanya dibacanya lakumud. Gak boleh dibaca lakum ad-din, gak boleh. Lakum din, gak boleh. Lakum din, gak boleh. Harus lakumud din. Itu namanya takhallus bil harokat atau bitahrik. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tamutunna, lagi-lagi nun musyaddadah. Tajibul gunnah. Illa, pada kata illa di atas huruf lam ada syiddah asliyah, syiddah lazimah, sama dengan nun, bukan syiddah aridoh, bukan tasydid aridoh. Kemudian wa antum, nun ketemu tak di sini dihukumi dengan ikhfa, namanya ikhfa haqiqi, bukan ikhfa asyafawi. Kalau ikhfa asyafawi itu adanya pada hukum nun, hukum mim sukun. Ya, sekali lagi, ikhfa asyafawi adanya pada bab mim sukun, mim mati. Kalau pada nun sukun atau tanwin namanya ikhfa haqiqi. Ya tak?
Berarti antum itu namanya ikhfa hakiki. Kata wa antum diakhiri dengan mim. Mimnya mim sukun. Nah, mim jamak. Nah ini. Antum itu mim jamak. Bertemu dengan mim pada kata muslimun. Ya. Kata muslimun awalnya adalah mim. Kata wa antum akhirnya mim. Mim ketemu mim. Begitu. Mim ketemu mim pada qiraat Asim riwayat Hafs dihukumi dengan idgham. Ya, namanya idgham asy-syafawi. Apa namanya? Idgham asy-syafawi. Kenapa idgham asy-syafawi? Karena mim itu adalah huruf-huruf syafawiyah. Mim mati hukumnya ada 3. Al-mimu as-sakinatu atau hukmu mimi as-sakinah itu salasah, ada 3. 1 idgham, kedua ikhfa, ketiga ilhar. Ketiga-tiganya dikategorikan asy-syafawi. Idgham asy-syafawi, ikhfa asy-syafawi, izhar asy-syafawi. Namun perlu saya jelaskan kenapa ada yang mengatakan di sini yang namanya idgham al-mislain, idgham mutamatsilain, idgham mimi. Boleh aja. Ya. Karena memang mutamatsilain. Kenapa mutamatsilain? Mim sama mim ya mutamatsil. Sama dengan ba sama ba mutamatsil. Ta sama ta mutamatsil. Dal sama dal mutamatsil. Namanya idgham mutamatsil, mutamatsilain. Dua-duanya sama. Gitu? Ya, ini kebetulan mim sama mim, bukan ba dengan ba, bukan tak sama tak, bukan dal sama dal, bukan kap dengan kap, tetapi mim sama mim. Gitu. Makanya disebut idgham syafawi. Kalau dal sama dal, tak sama tak, nggak boleh disebut idgham syafawi. Karena dal bukan huruf syafawiyah. Dal adalah huruf-huruf lisan, lisaniyah. Tak juga begitu, bukan huruf syafawiyah, tetapi huruf lisan. Ya. Makanya hanya mim dan mim saja yang boleh disebut idgham syafawi. Walaupun dia bentuknya mutamasil atau mutamatsilain. Kemudian muslimun. Di akhir kata muslimun kita ambil 3 huruf. 3 huruf mulai dari nun, ngitungnya dari nun. Nun, mim, dan wawu. Gitu, 3 huruf aja. Untuk menentukan kategori mad arid lis sukun. Dan ini yang kadang-kadang suka keliru di masyarakat, ya. Orang-orang mengatakan muslimun mad arid lis sukun kalau waqaf. Itu keliru besar. Saya ulangi. Di masyarakat berkembang mengatakan menjelaskan muslimun kalau diwaqaf menjadi mad arid lis sukun. Itu secara fakta atau faktual keliru. Di mana kelirunya? Kebanyakan dari muslimun. Nah itu tuh. Kenapa? Kan mestinya 3 huruf saja. Yang disebut mad arid li sukun itu adalah madnya mimnya. Mim harokatnya dhammah. Wawu sukun. Ada huruf berharokat dhammah, ada wawu sukun, itu namanya mad tabi'i mad asli. Ketika mad tabi'i mad asli bertemu dengan huruf yang disukun karena diwaqaf, namanya mad arid lis sukun. Namanya kan begitu. Kalau enggak diwaqaf enggak jadi dia. Enggak boleh disebut mad arid lis sukun kalau diwasol. Tetap aja berlakunya mad tabi'i. Nah, ini karena diwaqaf disebut mad arid lis sukun. Tinggal kita menguraikan menyebutnya saja yang jangan sampai keliru. Jangan kita ambil dari muslimun mad arid li sukun. Jangan. Kita sebut boleh muslimun, mun. Nah tuh. Saya ulangi. Muslimun sebut dulu semuanya, nggak apa-apa. Kalimatnya kan muslimun. Muslimun, mun, mad arid lis sukun kalau dibaca waqaf. Begitu. Jadi jangan sampai kita memberikan kepada anak kita
murid kita, siapapun orangnya, mengatakan mad arid sukun, kita sebut dari muslimun adalah mad arid disukun. Ini satu kekeliruan yang harus saya luruskan. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Barangkali sebelum kita praktekkan, kita baca secara bersama-sama, ada yang mau ditanyakan. Silakan. Pak Wahri, silakan mau ditanya. Cukup. Pak Haji, nggak apa-apa, tanya aja. Yang nggak usah malu, nggak usah takut. Insyaallah dijelaskan. Ada Bapak? Cukup, baik. Kalau sudah cukup, mari kita praktekkan satu kali. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Kita ketika wakaf kita ambil yang ketiga, yang 6 ya. Arid li sukunnya ambil yang ketiga, yang 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bani ya inna Allah astafa lakumud din. Inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Baik para jamaah sekalian, demikian kajian kita pada hari ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 133. Ini nanti ayatnya cukup panjang, dari Am kuntum syuhada. Silakan di rumah dibaca-baca dulu, nanti kita kembali ya insyaallah. Baik, mari kita tutup dengan baca pertama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.